De Vrij yang dipanggil Belanda untuk melakoni 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2002 zona Eropa melawan Montenegro dan Norwegia menegaskan dirinya saat ini hanya fokus memperkuat tim oranye. Saya membantah rumor, saya tidak tahu apapun tentang apapun. Kaitan itu mungkin disebabkan pelatih yang pernah menangani saya sekarang berada di Tottenham, cetus De Vrij dalam wawancara dengan Ziggo Sport. Conte tidak pernah menghubungi saya tentang hal ini. Saya hanya fokus ke tim nasional karena kualifikasi Piala Dunia sekarang menjadi prioritas utama saya. Selanjutnya saya akan memikirkan Inter dan tentunya bukan Tottenham. De Vrij saat ini masih terikat kontrak dengan Inter hingga musim panas 2023. Inter memboyong De Vrij dari Lazio dengan status bebas transfer. Sejak itu De Vrij telah tampil di 105 pertandingan Serie A bersama Inter. Dikutip dari FC Internews, Eriksen hanya ingin melanjutkan karirnya bersama Inter dan bersikeras untuk bisa tampil pada musim 2002-2003 nanti. Padahal Serie A sudah mengkonfirmasi melarang pemain yang menggunakan alat defibrilator pada jantungnya. Tetapi Christian Eriksen ingin bertekad menjaga kebugaran dan melepas alat tersebut sehingga masih bisa tampil untuk Inter. Di sisi lain, Eriksen sudah menolak opsi bergabung dengan Ajax Amsterdam. Masih dari sumber yang sama, Inter dengan senang hati memperpanjang kontrak Ivan Perisic jika dirinya bersedia dipotong gajinya hingga 50%. Diketahui gaji Perisic saat ini adalah 5 juta euro dan belum ada negosiasi perpanjang kontrak hingga saat ini, walau kontrak Perisic akan berakhir Juni 2022 nanti. Inter salah satu klub yang menginginkan Frank Kessie secara gratis. CEO olahraga Inter, Giuseppe Marotta, terkenal sebagai direktur yang handal dalam mendatangkan pemain berkualitas yang kontraknya segera berakhir. Kali ini Inter kembali dikaitkan dengan gelandang milik rival sekotanya, Frank Kessie. Sky Sport Italia melaporkan AC Milan sedang berjuang untuk mencapai kesepakatan tentang perpanjangan kontrak untuk si pemain. Tetapi sejauh ini hanya penolakan yang mereka terima. Jika sang pemain meninggalkan klub secara gratis di musim panas, Inter menjadi salah satu klub yang memantau situasinya. Dirinya bisa mengikuti jejak dari mantan rekan satu timnya, Hakan Çalhanoğlu. Giacomo Raspadori sebelumnya santer diberitakan jika sangat dekat untuk bisa berlabuh ke Inter pada Januari nanti untuk menggantikan kemungkinan hengkangnya Sanchez, karena disebut sang penggawa muda Azzurri tersebut sudah tidak betah lagi berada di Sassuolo karena menit bermain yang belum sesuai. Namun kabar tersebut membuat CEO Sassuolo Alessio Dionisi merasa tidak nyaman dan membantahnya via media. Dia merasa rumor ini yang diberitakan secara terus-menerus membuat konsolidasi timnya menjadi terganggu. Dionisi mengatakan jika siapapun yang membuat berita tersebut sama sekali tidak berdasarkan kebenaran dan hanya untuk mencari sensasi media. Jika mereka menanyakan kepadaku atau pada Giacomo, maka kabar itu tidak benar. Dikutip dari calciomercato.com. Mantan penjaga gawang Lazio dan Parma, Fernando Orsi, mengatakan bahwa Lorenzo Insigne tidak cocok secara taktik bermain untuk Inter saat ini. Berbicara di radio-radio melalui via FCR Inter 1908, Fernando Orsi menjelaskan bahwa Lorenzo Insigne akan jauh lebih cocok untuk tim seperti Juventus, AS Roma, dan Lazio. Ini karena mereka semua bermain dengan penyerang yang melebar atau bisa dikatakan dengan formasi 4-3-3, sedangkan Inter menggunakan bek sayap dan memiliki penyerang utama yang bermain di tengah lapangan seperti Lautaro Martinez dan Edin Dzeko. Direktur Newcastle mengatakan PIF tidak jadi beli Inter karena struktur Serie A yang berantakan.
Direktur Newcastle United Amanda Staveley telah mengungkapkan alasan dana investasi publik atau PIF Arab Saudi urung membeli Inter atau AC Milan. Seperti yang telah dilaporkan oleh The Telegraph, Amanda Staveley mengatakan bahwa bobroknya struktur Liga Italia Serie A menjadi alasan utama keengganan PIF untuk berinvestasi di sepak bola Italia dan lebih tertarik untuk mengakuisisi Newcastle United. Kami sempat berbicara dengan pihak Inter Milan dan AC Milan, tetapi masalahnya adalah struktur Liga Serie A yang berantakan. Kami juga sekilas melihat Bordeaux, tapi kemudian kami tidak lagi tertarik untuk membeli Inter, ujar Amanda Staveley. Amanda Staveley disebut sebagai otak dibalik keberhasilan transaksi jual beli saham mayoritas Newcastle United oleh PIF Arab Saudi. Dia juga terlibat secara terpusat dalam setiap pembicaraan yang terjadi antara Suning dan PIF selama 1,5 tahun terakhir. Direktur Inter Alessandro Antonello meminta kepada fans untuk tetap tenang di tengah merebaknya kembali isu kebangkrutan yang akan dialami pemilik Inter. Proyek kami berlanjut dengan komitmen jangka panjang, tegas Antonello. Ini semua akan berjalan terlepas dari berbagai rumor. Proyek ini telah menghasilkan Scudetto, kami melanjutkan strategi ini dan visi kami tetap sama, jelas sang direktur. Ada rasa ketidakberanian yang terus-menerus mencuat. Kami mendengar dari Presiden setiap hari bahwa tidak ada lagi hambatan dan kami bisa bekerja bahkan dengan jarak 10.000 km, urainya. Saya mengatakan ini sebagai seorang fans. Interisi selalu punya sifat kurang percaya diri. Namun usaha-usaha yang dibuat oleh klub benar nyata untuk dilihat semua orang, bebernya. Antonello menjelaskan ada kalanya klub akan mengalami periode sulit perihal situasi finansial, tetapi menurutnya hal semacam ini lumrah terjadi dalam sepak bola. Stabilitas ekonomi adalah cita-cita semua orang dalam sepak bola, bukan hanya Inter, pungkas sang direktur. Laga Italia dan Swiss telah berlangsung dini hari 13 November dan berakhir dengan skor imbang 1-1. Hasil ini membuat pemegang tiket ke Piala Dunia 2022 baru akan ditentukan Senin 15 November mendatang, ketika Italia mengunjungi Irlandia Utara dan Swiss menjadi tuan rumah melawan Bulgaria. Pada laga berlangsung, ada momen di mana Nicolo Barella ditarik keluar dari lapangan dengan nafas yang tidak beraturan. Sepanjang laga berlangsung, tampak Nicolo Barella berusaha tetap kuat dan menahan kelelahan.